Halo, Assalamualaikum. Halo, Prof. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman, yang lain mana ya? Kok belum ada? Waalaikumsalam. Segera dikasih tahu buat join ya. Kita mulai di jam 9.15. Ya, halo Pak Adi. Mas Habibi, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Loh, kok gambarnya perempuan? Gambar istriku. Oh, makanya tak lihat-lihat mana Pak Adi kok nggak muncul-muncul ini. Iya Pak, kabarnya Pak sehat kan? Alhamdulillah Pak Adi. Jenengan pripun? Keluarga, istri, anak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Habibi udah siap? Oke, monggo. Oke, ya, saya buka ya. Nggak, gimana? Terserah, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Habibi, kawan, sahabat, teman diskusi, dan juga teman perjuangan di tahun 2000 berapa ya Pak ya? 2016-an ya? Ya, 2014 sampai 16 ya. 2014 2 tahun. sampai 16, 2 tahun. Perkenalkan, ini mahasiswi Universitas Asia Yogyakarta, jurusan komunikasi, yang pada pagi hari ini senang banget kita bisa berdiskusi, bisa kuliah perdana di hari Senin tanggal 22 Februari untuk kritis film. Oke, nanti alurnya adalah pada saat saya selesai membuka, nanti Mbak Habibie langsung saja untuk memberikan kuliah, kemudian nanti dilanjut diskusi, begitu saja ya. Iya. Yang nanti akan dimoderatori oleh Mbak Rofi. Untuk teman-teman yang belum join, segera join, segera diberitahu teman-temannya, dan nanti akan ada banyak gift dari saya dan mungkin Pak Habibie. For information, Pak Habibie ini bercanda. Pak Habibie ini juga pemerhati film ya Pak ya. Jadi udah bilang kritikus tapi pemerhati film, jadi akan sangat banyak ilmu yang bisa dibagikan gitu. Oke, Pak Habibie, sama membuang waktu, Mbak Rofi sebelumnya tolong direkam di komputer, nanti biar kita bisa relay di media sosial lainnya. Oke. Kita mulai kuliah pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu dan tempat Pak Bibi saya persilakan. Yo, moderator dulu. Moderator dulu, oh ya, monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Habibie dan Pak Ade. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Salam kenal dari teman-teman komunikasi Unisa Jakarta. Salam kenal juga. Terima kasih untuk teman-temannya sudah bergabung di kuliah perdana kritis film pagi hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih semangat di semester 6 untuk angkatan 2018. Semoga dapat memperoleh ilmu yang luar biasa dari Pak Habibie. Karena udah banyak yang join, langsung saja dipersilakan kepada Pak Habibie untuk meng-share ilmunya di pagi hari ini. Monggo Pak. Oke. Mbak, sebelumnya Mbak Nikmah ya, berapa menit saya dapat waktu ini? Sampai jam Termasuk diskusi? Ya, termasuk diskusi. Oh, oke. Nanti kita perbanyak diskusi aja. Monggo Pak Bibi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ade, Mbak Ade dan Mbak Nikmah sebagai moderator. Terima kasih dan juga teman-teman di Unisa ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini, ikut berdiskusi bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng, belajar bareng ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Habibie, biasa dipanggil Habibie. Saya mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kalau Pak Ade di Unisa ya, sama-sama Yogyakarta ya. Meski satu kota tapi Zoom ya, karena lagi pandemi ya. Kita akan ngobrolin tentang materi tentang kritik film ya. Wah ini yang ringan-ringan saja berarti ya. Terkait kritik film ya. Saya sendiri juga dipilih sama Pak Ade, malah banyak loh ahli-ahli film. Kok saya yang dipilih kan? Saya apa? Banyak ya, dulu guru kami ya di UGM, saya sama Pak Ade ini kan satu angkatan ya di UGM dulu. Pak Ade tapi Pak Ade dulu nggak boleh neliti film ya Pak, karena konsentrasinya di manajemen komunikasi ya, saya di media dulu ya, berarti saya lebih bebas dulu ya, mau neliti film, mau neliti, saya dulu komik nelitinya ya, tapi concern saya lebih banyak di komik, tapi terutama di ini ya, secara general budaya pop itu kesukaan saya ya. Dulu pernah tugas-tugas kuliah juga banyak ngomongin film. Tapi kalau untuk tugasnya dulu langsung dipilih ya sama Mbak Novi dulu, alhamdulillah. Neliti komik yuk, temanya perempuan itu langsung gas aja dulu ya. Tapi untuk film juga suka ya. Dulu guru kami Pak Mas ya dulu manggilnya Mas Budi itu, wah luar biasa ya dulu transfer ilmunya ke kita, dari yang nggak ngerti apa-apa soal film, perspektifnya Mas Budi banyak banget ya terhadap cara kita memandang film, kritik film dan lain sebagainya. Oke, akan saya share ya materi saya. Sudah kelihatankah? Kelihatan belum? Kelihatan popcorn belum nih? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Kritik film ya. Dulu saya sempat bikin tulisan tugas juga tentang film, tapi bukan kritiknya ya. Ya nyerempet-nyerempet dikit nggak apalah. Dulu audiens film, moviegoer. Bagaimana sih moviegoer itu lahir, bagaimana moviegoers itu berkembang dari dulu banget, sekarang seperti apa dinamikanya. Nah kan ya,
jadi melebur di era sekarang ya, di era internet ya, dengan hadirnya internet, hadirnya DVD dulu yang pelopori ya, hadirnya DVD, kemudian yang namanya kritik film itu nggak cuman oleh akademisi atau jurnalis saja, tapi bahkan kita semua bisa mengkritik film ya. Nah ini nanti akan ketemu nanti di situ. Oke, nah ini pernah nggak menemukan pernyataan kayak gini, lihat atau mendengar, emang bisa bikin film, kan kayak sakit ya dengarnya ya. Ini saya pernah beberapa kali lihat ya. Ini yang ngomong nggak cuman director, nggak cuman sutradara atau aktris, aktor atau si filmmaker atau siapalah gitu ya. Tapi ini juga muncul dari kalangan yang ngefans sama sebuah film ya. Misal ada orang update status ya, wah filmnya apa ya, Dylan jelek gitu. Wah penggemarnya Dylan yang baca novel atau nonton filmnya nggak terima, emang bisa bikin film, kan jadi sakit ya, baik dari penggemarnya ataupun dari filmmakernya bisa sakit hati ya. Padahal yang namanya ngelitik ya di negara demokrasi ya boleh-boleh aja gitu kan, seperti itu. Emang seperti apa kasusnya di Indonesia kok sampai ada versus ya di sini ya. Nah, terutama kritikus bukan melawan ya, kritikus kontra filmmaker ini beberapa kali terjadi ya di dunia sosmed kita, di dunia internet, terlebih di dunia internet ya, karena sudah sangat kabur ya, siapa aja bisa berkomentar ya. Tapi yang saya ambil di sini bukan orang awam biasa ya, tetapi memang jurnalis, penulis, juga ahli ya, kritikus film yang memang sudah punya banyak pengalaman. Yang saya ambil di sini contohnya. Nah, ada 2 film yang saya ambil contoh yang pernah jadi dalam tanda kutip panas ya dulu. Tahun 2013 ada Mas Hikmat Darmawan sama Rangga Almahendra. Mas Hikmat ini kritikus film, si Rangga ini penulis bukunya ya, penulis buku dari 99 Cahaya di Langit Eropa ya. Ini juga sempat 2 perspektif yang berbeda ya. Mas Hikmat mengkritik apa ya, saya nggak baca terlalu dalam ya, cuman sangat gimana ya, cara memandang orang Indonesia, memandang masyarakat di di negara Eropa, di negara Barat itu memandang orang Muslim seperti apa. Nah ini kan jadi kritik ya, sangat kemudian yang akhirnya nanti berujung pada pencerahan dalam tanda kutip ya, pencerahan. Saya belum nonton filmnya juga, tapi ini pernah panas juga Mas Hikmat dengan perspektifnya yang memandang ini mungkin dari sisi penceritaan, cara representasi, gimana si film ini merepresentasikan orang bule, orang luar negeri yang bagaimana memandang agama itu seperti apa, something new, pencerahan. Ini kan bisa dibilang oleh Mas Hikmat agak dangkal ya, ini kan nggak terima Mas Rangganya kan. Wah Mas Hikmat ini apa Islamofobia dan lain sebagainya. Ini kan jadi perdebatan yang panas dulu ya. Kemudian itu dari sisi sisi sosial representasi, dari tema representasi ya, bagaimana orang Indonesia menggambarkan orang bule. Nah ini ada juga representasi yang lain. Nah, di sini dalam film Pretty Boys, nah ini ada penulis Tirto ya, jurnalis Tirto Mbak Aulia Adam. Nah, ini memberikan komentar yang sangat ya, kalau dibilang saya baca sih nggak sangat pedes ya, tapi cukup tegas ya. Dia memberi komentar bahwa film Pretty Boys ini menyajikan toxic masculinity ya, menyajikan bahwa bagaimana orang-orang yang punya pandangan hidup patriarki menampilkan film yang justru malah menampilkan kalau orang-orang transgender, orang-orang yang cowok berpenampilan kecewaan itu nggak keren gitu. Ini kan dibabat oleh si Aulia, wah nggak bisa kayak gitu ya. Yang namanya transgender juga manusia, orang yang dalam tanda kutip feminim ya, kecewaan juga sama ya, punya perasaan, punya hati. Ya, sebagai manusia juga memiliki hak yang sama, tapi dalam filmnya Pretty Boys ini ditampilkan ada yang mata duitan lah, ada yang suka colak-colek, ada yang gimana, itu kan representasinya
agak gimana ya, agak kurang representasi yang ditampilkan di film Pretty Boys ini bisa dianggap menyudutkan kaum transgender ya. Tetapi oleh Desta sendiri dia nggak terima loh, ini saya nggak ngomongin soal representasi kok film ini. Saya ingin memberikan kritik ini sama Tompi ya filmnya ya, sama si Vincent Desta, dia berperan sebagai transgender di situ. Kalau nggak salah ya, saya belum nonton juga, tapi saya baca kritikannya si Aulia ini ya. Si Desta membela kalau film ini tuh konteksnya bukan itu, tetapi kita pengen membongkar kebobrokan industri televisi ya. Mereka kan nyinggung kayak industri komodifikasi dari si Olga, kayak siapa lagi ya yang dulu tuh kan banyak ya di televisi, di Dahsyat dan lain sebagainya kan, orang-orang yang melambai ya dalam tanda kutip, orang-orang yang cowok ke cewek-cewekan itu dibully, gimana jadi bahan tertawaan. Itu kan si Pretty Boys ini mau nyinggung itu sebenarnya dari struktur pekerjaannya, tetapi oleh si Aulia, wah ini film kok bermasalah menampilin cowok yang ke cewek-cewekan. Nah itu jadi panas ya, jadi dua perspektif yang berbeda. Si Aulia dari perspektif feminis, si Desta ngomongin dari perspektif ekonomi. Nah ini kan tabrakan ya, dua ideologi yang sebenarnya bagus ya, dua ideologi yang pengen disuarakan tapi bertabrakan ya. Nah ini kan juga sempat bikin heboh dulu ya, meskipun tahun lalu baru ya. Kemudian berikutnya, terus gini dong, ada sebuah, apakah kritik itu mematikan industri film? Wah, Joko Anwar nih yang bilang ya, apakah kritik harus membangun? Apakah kritik harus menawarkan solusi? Nah gimana tuh? Katanya ada yang bilang juga ya, Joko Anwar pun sekali berjoko Anwar pernah blunder ya. Blunder kalau kritik itu mematikan industri, wah panas lagi itu. Padahal kritik itu juga saling melengkapi ya, nanti ada aninya ya. Lalu ada kritik dan review. Apa bedanya kritik dan review ya? Kanan itu apa? Kiri itu apa? Kira-kira mana nih yang kritik, mana yang review? Mana Mas dan Mbak? Kritik itu yang mana? Apakah yang kiri itu review atau yang kiri ini apa? Review atau yang ini kritik, kanan apa kiri? Mana dari ilustrasinya kira-kira? Kritik yang kiri, review yang kanan. Itu menurut saya, Pak. Apa nih alasannya nih? Kalau kritik itu kan saya mengulas ya dari kekurangannya film tersebut atau kekurangannya gitu. Kalau review itu lebih banyak menampilkan, oh ini bagus ya, oh ini mengajak orang itu untuk kan film ini untuk menonton gitu. Lebih banyak bagusnya kalau review itu. Sip. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, hampir seperti itu ya. Nah, bedanya kritik dan review. Nah, kritik sendiri betul ya, kritik yang kiri, review yang kanan ya. Kritik itu studi ya, studi dan evaluasi. Kita harus ada sebuah film kita kaji. Nah, itu kritik dari sebuah film yang biasanya menawarkan interpretasi atas makna ya. Wah, ini artinya apa ya film ini ya? Itu kita kaji, kita kritik ya. Kemudian bisa juga dianalisis strukturnya, gayanya, dikomparasikan dengan film lain. Kemudian memperkirakan juga pengaruhnya kepada penonton. Wah, film ini bakal gimana nih pengaruhnya? Kalau ini, misal film apa ya? Film Da Vinci Code dulu ya. Wah, ini tampil di negara mana ya? Filipina nih. Wah, bikin geger nih karena menampilkan menampilkan sosok yang kontroversial ya di situ ya. Kemudian nanti pengaruhnya gimana nih bagi negara ini, bagi negara kita mungkin nggak biasa-biasa aja kan, dominan Muslim ya. Nah, ini kritik itu di situ ya. Kemudian kalau review beda lagi, review itu juga kritik ya, tapi penyampaiannya lebih difokuskan ketika pada masa perilisan ya. Kemudian orientasinya juga lebih kepada ngasih rekomendasi ya kepada penonton ketimbang analisa yang mendalam. Jadi misalnya kritik itu membongkar feminisme pada film Captain Marvel misalnya, atau apalagi ya yang kemarin tidak, ini ya isu rasial pada film Green Book. Misal
apalagi ada isu rasial, ada feminisme, ada apalagi ya. Oh, Parasite yang kemarin rame ya, tentang kelas sosial ya, si kaya versus si miskin ya, itu kan juga terjadi di Indonesia ya. Anya Geraldine Anya Geraldine update status tentang ngungsi di hotel, yang ngungsi di biasa. Itu kan juga kejadian di nyata, itu kan kritik juga ya di film Parasite ya. Itu juga kita bongkar maksudnya apa. Nah, kalau review lebih ke ini recommended atau enggak, ini worth it atau enggak filmnya. Nah, lebih kayak kita mau nonton film kan, misal kita menonton Netflix ya, Netflix filmnya ada ratusan, jutaan ya, ribuan ya. Kita mau nonton tapi, aduh nggak tahu nih ini bagus enggak ya, ini akan jadi spekulasi ya, kayak beli kucing dalam karung ya. Makanya kita nonton review. Nah, reviewnya siapa, kayak Cinecrip atau siapa, atau di YouTube siapa ya, Sumatera Bigfoot itu kan reviewnya banyak yang nonton ya, itu kan bukan dari akademisi atau jurnalis ya, orang lain juga bisa nulis ya. Nah itu lebih pada rekomendasi, ini worth it loh, nilainya sekian, nilainya 3/5, nilainya 4/5, nilainya 5/5, berarti bagus banget, berarti kita kalau nonton, nggak nonton, kecewa nih, nah, kayak gitu ya, misalnya bedanya kritik sama review. Oke, masuk ke sejarahnya ya, awal mula kritik ya, awal mula kritik film itu kita tarik dari awal lahirnya film ya, ketika Lumière bersaudara menemukan film tahun akhir abad ke-19 ya. Nah, ketika film pertama kali lahir, kritik itu belum ada. Nah, karena ya memang ini baru banget ya dianggap, bahkan film sendiri belum dikritik malah jadi perdebatan. Ini seni atau bukan ya? Ini bagian dari seni atau bukan? Seperti halnya lukisan, sastra, puisi ya. Dulu berputar di situ kritiknya ya, bukan dari sisi plotnya, actingnya dan lain sebagainya. Dan juga surat kabar di era abad akhir ke-19 juga ngomongnya bukan pada kritik terhadap film, tetapi lebih pada perkembangan teknologi filmnya sendiri ya. Misal tahun 90-an, Lumière bersaudara menciptakan kamera yang bisa merekam video. Nah, kemudian Lumière bersaudara pergi ke berbagai negara buat mempresentasikan film mereka. Sampai kalau lihat filmnya Hugo itu, yang mereka rekam, kereta datang ke stasiun, orang-orang pada lari ya, dikiranya keretanya mau keluar dari tembok, padahal itu cuma proyeksi aja. Ini kan berita yang ada di surat kabar zaman dulu. Nah, kemudian kritik paling pertama lahir tahun 1915 ya, Frankie Woods. Nah, ini kritikus film paling pertama. Dia ngasih tahu, ini ngasih paling fundamental ya, bahwa acting di film dan juga di kamera, di teater itu harus berbeda. Dulu kan perdebatan ya, yang namanya seni peran di teater sama yang di film itu mirip-mirip ya, bedanya teater langsung tampil, kalau film enggak ya. Nah di sini si Frank bilang kalau mau acting di film harus maksimal, karena apa? Karena ekspresi yang ditangkap bisa lebih jelas ya, ada zoom in ke wajah, ini harus ekspresinya juga harus lebih maksimal harusnya kalau dibandingkan dengan seni teater. Terus masuk ke tahun 20-an, ini ada rubrik referensi film mingguan paling pertama ya, The Film World di surat kabar Times ya. Ini kan dari situ, dari tahun 20-an ini, dari era film bisu sampai tahun 60-an, era yang disebut sebagai Hollywood baru ya, era kebaruan Hollywood, kalau di Prancis namanya New Wave ya. Itu kemudian surat kabar nggak cuma ngomongin plot aja ya, review film atau kritik film, tapi juga ngomongin aspek yang lebih kompleks seperti gaya bercerita, pengaruhnya kepada kehidupan sosial dan sebagainya, karakteristik filmnya, setting cerita, kemudian yang paling tahun 60-an yang terakhir ya, itu visi sutradara. Wah, ini sutradara sudah mulai jadi apa ya, kan dulu orang nonton film pasti karena efek aktornya, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tetapi tahun 60-an sudah ada yang namanya kesadaran akan visi sutradara ya. Sutradara siapalah, Orson Welles seperti apa gayanya, terus siapa lagi ya,
sutradara zaman dulu ya. Alfred Hitchcock seperti apa tipe filmnya. Ini kan juga jadi ciri khas tersendiri yang banyak dibahas di Surat Kabar ya. Next, kemudian masuk ke tahun 70-an akhir sampai 90-an ya. Nah, ini yang namanya kritik film hadir di medium yang baru ya. Tadinya kritik film itu cuma hadir di Surat Kabar ya, di Surat Kabar, di koran, di majalah. Kemudian muncullah televisi ya. Nah, kemudian kritik film ini masuk di area audiovisual ya di televisi. Kemudian muncul tahun 82 acara TV yang namanya At the Movies ya di Amerika Serikat, dipandu oleh dua orang, Gene Siskel dan Roger Ebert ya. Nah, kritik film di era ini dibilang stagnan ya, karena nonton review, nonton kritik film itu bukan nonton nonton kritiknya ya, tetapi justru malah nonton ininya, nonton hiburannya, nonton personality ya, dari personalitas dari reviewnya ya. Kemudian sensasi acaranya, hebohnya, kemudian cara penyampaian kritik yang jenaka. Wow, berarti dua orang ini punya personality yang kocak ya, kocak, lucu, jenaka. Ketika bawain film kan paling kalau jelek diketawain, mungkin ya, saya belum pernah nonton juga ya. Kalau bagus dipuji-puji ya. Makanya orang nonton kritik film di At the Movies malah nonton ininya melihat ulah dari dua orang ini, bukan nonton bobot dari film yang dikaji ya. Nah, makanya tahun 80-an sampai 90-an yang namanya kritik film mengalami semakin banyak dikonsumsi orang, jadinya malah jadi konsumsi yang populer. Jadinya ya ini yang esensi kritiknya terkesampingan ya. Orang jadi nonton karena lucunya, lucu ketika dibahas lucu gitu ya, diketawain dan lain sebagainya ya. Ini masa stagnasi sampai tahun 90-an. Terus berikutnya, hadir nih. Tahun 90-an muncul yang namanya internet. Nah, kalau di Indonesia mungkin tahun 2000-an ya. Nah, sebelum internet ya, ada yang namanya teknologi namanya VHS, DVD. Kalau di Indonesia VCD ya, VCD, DVD. Kalau VHS nggak tahu. Dulu saya nggak ngalami ya. Ini masuk dalam kategori home theater ya. Orang dulu kalau nonton film pasti di bioskop. Ketika ditemukan VHS, DVD, ini orang bisa nonton film di rumah. Film bisa di-pause, bisa dipercepat, bisa di forward ke belakang, terus bisa nonton behind the scene, bisa nonton komentari. Nah, kemudian orang lama-lama juga punya pengetahuan film ya dari nonton DVD gitu ya. Memiliki kuasa penuh terhadap film serta mampu menuliskan review mereka secara amatir di internet. Makanya ketika adanya DVD, VHS di Amerika Serikat, kalau di Indonesia paling VCD ya, VCD, DVD ya. Dulu rental kita nonton rame-rame, nontonnya bisa, kalau pengen nonton film jadul lah, bisa rental yang zaman dulu ya. Berarti kita lama-kelamaan pengetahuan kita akan film jadi makin terasah ya, makin kaya ya. Selain itu juga DVD juga nyajiin fitur-fitur ya, ada behind the scene dan sebagainya. Ketika kita nonton, gini ya, membuat film itu seperti ini. Jadinya orang awam pun bisa belajar film dari nonton DVD gitu ya. Apalagi sekarang ada Netflix ya, streaming service ya, semakin kaya lagi ya pengetahuan kita akan film. Nah, setelah banyak nonton, kemudian orang awam kayak kita ini bisa ikutan nulis juga di blog lah, di sosmed ya, terutama ya, banyak di sosmed. Nah, ini muncullah persaingan di internet ya. Siapa saja bisa menjadi kritikus film sekarang ya. Nah, ini yang disebut sebagai persaingan. Nah, dulu orang yang bisa nulis kritik ya cuman akademisi atau jurnalis. Nah, sekarang semua orang bisa nulis ya. Bahkan bukan pengaruh dari seberapa dia banyak nonton film, seberapa kritis dia dalam, seberapa banyak jam terbang dia dalam mengkritik film. Sekarang jangankan orang kenal Hikmat Darmawan atau Aulia Adam ya, orang mungkin lebih percaya sama public figure ya. Misal adik kamu suka Atta Halilintar misalnya ya, atau suka siapa, Raffi Ahmad itu. Raffi Ahmad atau Atta Halilintar nge-review film di YouTube mereka. Nah, mereka lebih percaya si Atta Halilintar atau si Raffi Ahmad kan ketimbang si Hikmat Darmawan. Siapa Hikmat Darmawan ini, kritikus film itu siapa? Nggak kenal. Lebih percaya sama orang-orang pesohor ini ya, lebih kenal sama artis ini. Makanya ketika si
siapalah Atta Halilintar ngomong, nah itu udah dipercaya sama orang-orang di internet kan, nah, kayak gitu. Makanya ini muncullah yang namanya persaingan ya. Selain itu, selain siapapun bisa nge-review, memberikan kritik, ada satu yang namanya ini ya, website ya, Rotten Tomatoes. Nah, Rotten Tomatoes ini website yang menampilkan agregasi kritik ya. Nah, ini kritikus-kritikus yang handal di sini, di apa yang benar-benar jurnalis ya, jurnalis di surat kabar besar di Amerika Serikat. Ini kumpulan tulisan di media itu dikumpulkan oleh Rotten Tomatoes untuk di apa ya, kayak pertandingan bola ya, dinilai ya, ini mana yang baik, mana yang filmnya keren, yang menurut mereka keren, menurut kritikus ini keren. Kemudian mereka kumpulkan, kemudian nanti muncul skornya ya, berapa persen kritikus yang bilang bagus, berapa persen yang muncul yang bilang ini film jelek. Nah, makanya muncul skor ya. Nah, misal film ini skornya 98%. Wah, berarti bagus banget. Ya, ini makanya menimbulkan ilusi ya bahwa agregasi di Rotten Tomatoes itu dikiranya adalah konsensus global. Makanya opini penonton ketika melihat Rotten Tomatoes banyak yang wah filmnya jelek ya, cuma nilainya 50 sekian. Oh filmnya bagus nih, nilainya 80 sampai 90. Wah filmnya jelek, cuma nilainya 60. Nah ini kan Rotten Tomatoes jadi banyak salah kaprah ya dibaca oleh orang ya. Padahal kalau kemarin kita lihat Oscar yang menang Best Actor malah nilainya cuma 60% ya di internet ya. Ini yang jadi Joker kemarin ya. Cuma 60% ya. Kemudian apalagi ya, Transformer itu kan sering dapat nilai jeblok ya di bawah 50 ya. 40% sekian persen, tetapi dari sisi teknis visual effect di tahun 2010 itu dibilangnya keren. Nah, makanya dapat Oscar. Ini kan lucu juga ya, atau mungkin kayak Suicide Squad ya yang tahun 2016 ya. Nah, itu secara film dia jeblok ya di agregasi review Rotten Tomatoes-nya, kumpulan agregasinya dia cuma 20 sekian persen. Oh, kan jelek banget ya. Tetapi dari sisi apa itu menangnya ya? Dari kostum ya. Nah, di kostum dia menang Oscar. Ini kan unik ya. Dari agregasi dia jelek, tetapi dari sisi lain mereka bagus ya. Ini kan Rotten Tomatoes jadi sering disalahkan ya, ini bikin jelek aja nih. Nah, padahal kan saya udah nungguin dari lama, jadi sering dimarahi ya Rotten Tomatoes, ya, terutama buat film-film gede kayak Star Wars, kayak film-filmnya Marvel dan sebagainya sering sering diserang oleh penggemarnya ya, dikiranya nanti jelek-jelekin filmnya. Kemudian kriteria dalam nilai film, nah ini disampaikan oleh Himawan Pratista ya dalam penulis buku memahami film. Yang pertama adalah realitasnya ya. Nah, dalam menulis kritik film ada beberapa kriteria-kriteria yang bisa kita nilai ya. Kan nggak harus saklek ya. Saya cuma taunya mungkin kayak Aulia Adam tadi mengkritik film Pretty Boys karena dia memang concern di feminisme. Atau siapa lagi? Mungkin editor film akan lebih kritis ke teknisnya. Nah ini kriteriamu ada di mana di sini? Nah, ini ada berbagai kriteria yang bisa kamu nilai dalam sebuah film ya. Yang pertama realitas ya. Realitas itu keakuratan sejarah, keakuratan cerita ya. Nah, ini mungkin anak sejarah yang lebih paham ya. Misal apa ya? Misal biopik ya, biografi dari siapalah. Misal film yang menang Oscar tahun 2018, Green Book ya. Green Book itu kan ngomongin tentang isu rasial ya, persahabatan antara kulit putih dan seorang keturunan Afrika ya di situ ya. Itu filmnya bagus ya, menampilkan tentang isu rasial ya. Tetapi secara realitas itu bisa dinilai negatif ya, karena katanya itu nggak sesuai realita. Itu nggak sesuai realita, karena ada yang bilang keluarganya di film Green Book itu, dulu bapak kami itu cuman sopir aja kok, nggak sampai berkawan dengan si kulit hitam itu. Wah, jadinya beda perspektif lagi ya, itu dari sisi realitas ya. Ini bisa dijadikan kriteria dalam menilai sebuah film. Kemudian moral ya, moral ini mungkin menurut Mas Himawan ini lebih ke ini filmnya cocok untuk usia berapa ya, kekerasan, terus cocok, misal Deadpool ya, Deadpool itu kan kalau secara sepintas ini kayak film anak-anak ya, pakai kostum warna-warni, warna merah ya, tapi di dalamnya kekerasan. Wah, ini kan bisa jadi kajian yang menarik ya dalam sebuah kritik film ya. Kemudian target penonton
ini bisa dikaji juga. Nah, ini misal yang lagi ramai kemarin film Soul ya, film-filmnya Pixar itu target penontonnya anak-anak, tetapi ceritanya berat ya, kayak Soul itu tentang apa ya, krisis di usia usia 20-an sampai 30-an ya, midlife crisis ya. Itu kan kalau buat anak-anak nggak ngerti itu apa itu midlife crisis ya. Atau mungkin kayak Zootopia, itu kan ngomongin rasisme ya, tetapi disampaikan secara anak-anak ya melalui hewan-hewan. Itu kan bisa dikaji juga melalui kriteria target penonton. Atau dari sisi hiburannya ya, ini bagaimana si plot cerita ini bisa menghibur, bisa membuat bisa menghibur. Kalau komedi ya, kalau komedi bisa membuat kita tertawa, bagaimana jokes-nya itu garing atau bisa bikin kita ketawa. Kalau film thriller itu berhasil atau tidak membuat kita tegang dan lain sebagainya, itu bisa dinilai dalam sebuah kritik film. Kemudian originalitas ya. Nah, ngomongin originalitas ini terkait mungkin ada teknis ya. Toy Story atau Avatar dianggap itu keren ya, dianggap oleh kritik film itu hebat ya. Karena apa? Karena dia original ya, inovasinya ketika waktu itu sangat luar biasa ya. Tahun 95 film Toy Story pertama kali muncul itu dianggapnya gebrakan yang luar biasa. Coba kalau Toy Story yang satu ya dirilisnya sekarang mungkin orang pada gak peduli ya. Nah itu disebut originalitas ya. Begitu juga dengan film Avatar ya, yang sekarang peringkat 2 ya, peringkat 2 terbanyak ditonton ya di dunia ya. Dulu peringkat 1 ya sebelum Avengers ya. Itu dianggapnya juga inovatif karena dia memunculkan motion capture ya. Nah, orang ngomong cuap-cuap tapi mukanya bisa ditransferkan ke si animasinya. Itu kan juga original ya. Itu kan sebuah gebrakan ya. Terus kompleksitas, nah ini tentang plot cerita, bagaimana sebuah cerita ditulis. Nah, ini mungkin penulis naskah yang mungkin bisa menilai, oh ini ceritanya tricky ya, banyak mengandung plot twist kah dan lain sebagainya, bisa dikaji ya sebagai kriteria dalam nilai film. Kemudian motivasi penceritaan juga cukup penting, bagaimana sebuah tindakan dalam karakter bertindak dalam film harus ada motivasi yang jelas ya. Kalau tidak ada motivasi yang jelas, ya jadinya ini nggak greget ya ceritanya. Ini juga seorang penulis naskah juga bisa mengkritisi dalam kriteria ini. Kemudian logika narasi itu juga terkait dengan penceritaan, bagaimana ini selain penulis naskah juga editor juga bisa ya. Seorang editor bagaimana dia menggabung-gabungkan footage, bagaimana sebuah adegan per adegan itu bisa masuk akal, bisa berjalan dengan bagus. Itu harus ada logikanya ya. Kemudian intertekstual, wah ini nih yang banyak diomongin di fandom ya, di fandom baik itu apalah Marvel lah atau Lord of the Ring, Harry Potter. Nah, intertekstual itu membandingkan media satu dengan yang lain. Misalnya, versi filmnya Harry Potter jelek nih, bagusan novelnya, atau ngomongin Marvel misalnya ya. Filmnya Civil War jelek, bagusan komiknya. Bisa kamu jelaskan ya, motivasinya ini nggak masuk akal. Nah, kan bisa dibandingkan dengan di komiknya. Atau yang paling terkenal ya, Lord of the Ring ya. Lord of the Ring itu, ini komik sama filmnya seimbang. Wah, ini kan juga menarik ya, biasanya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan justru intertekstualitas banyak kecewanya ya. Biasanya novel-novel Indonesia biasanya tuh ngebut ya jadinya, kayak Bumi Manusia, terus apalagi ya, Ayat-ayat Cinta itu kan filmnya ngebut banget ya, karena novel jadi ini film jadinya ya kayak ngejar banget. Kemudian estetik atau sinematik, ini dari sisi sinematografinya bisa dilihat style of dengan film kayak sutradara seperti Zack Snyder banyak dipuji oleh oleh penggemarnya karena estetik ya, tetapi oleh kritikus film dibilangnya style over substance karena cuman keren-keren aja tapi penceritaannya gagal ya, kayak gitu misalnya. Kemudian yang paling banyak nih tahun 2010-an ya, isu atau temanya seperti apa? Ini kayak Green Book. Ini film ngangkat isu tentang rasialisme. Black Panther ngomongin tentang rasialisme. Lagi kemarin Enola Holmes. Enola Holmes
ngomongin feminisme, banyak diomongin ya, atau Pretty Boys juga kena ya, Pretty Boys ngomongin LGBT tapi malah representasinya kacau ya. Ini kan juga tema-tema kayak gini, isu atau tema dalam kriteria film ini sangat sering banget di era sekarang ya, era 2010-an, 2020-an ya, yang akan nanti ini semakin banyak ya, apalagi kriteria di Oscar malah tambah sekarangnya, ada katanya harus beragam ya, harus memuat ada Chinese-nya, ada orang Asianya, ada orang Negronya, orang kulit hitamnya nggak boleh ya. Ada orang Amerika Latin juga harus ikut berpartisipasi dalam, terutama Netflix juga udah mulai sadar ya akan tema-tema ini ya. Kalau kita ngeliat filmnya Netflix itu sangat beragam ya, ada Netflix banyak mempromosikan film-film dari berbagai daerah ya di dunia ya. Ada Dark dari Jerman, kemudian ada Lupin dari Prancis, ada mana lagi Spanyol tuh La Casa de Papel, Money Heist dan lain sebagainya ya. Korea juga banyak ya, drakor-drakornya dipromosikan oleh Netflix dan lain sebagainya. Terus berikutnya, kegunaan kritik film itu apa? Ini menurut studi Antelope ya, bagi penonton bisa ngasih sudut pandang lain ketika memaknai sebuah film. Kemudian menemukan relevansi antara sinema dengan kehidupan. Wah, ini biasanya kalau nonton film terus ngerasa, kok relate dengan saya ya. Nah, ini kayak film kemarin ya, ini KCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini tuh juga banyak yang bilang, relate sama kehidupan saya ya, tentang rahasia yang disembunyikan oleh keluarga gitu. Kemudian menambah referensi dan pengetahuan seputar dunia film ya. Ini semakin banyak baca kritik, penonton juga akan makin banyak pengetahuannya tentang film. Kemudian nggak cuma buat penonton, bagi filmmaker juga ya, masukan yang membangun ya, ini yang seringnya mendapatkan sudut pandang lain yang mungkin tidak terpikir oleh, iya juga ya, gitu misalnya. Secara nggak langsung jadi sarana untuk memperkenalkan karya publik. Nah, ini sering dipraktekkan tadi ya di eranya at the movies tadi ya, tahun 70-an, 80-an ya. Wah, dulu melalui kritik film, Star Wars jadi terkenal. Melalui kritik film Jaws, kan memunculkan istilah summer blockbuster ya, film yang dirilis di musim panas ya. Kalau di sini mungkin Maret, April, Mei ya, biasanya itu dipakai buat perilisan film-film besar ya. Kalau di Amerika ya, itu biasanya slotnya Avengers itu masuk di situ ya, karena itu musim panas ya, musim liburan di Amerika ya, jadinya film-film gede ditaruh di situ ya. Atau selain summer blockbuster juga ada film Natal ya, film Natal di Amerika Serikat tuh Desember ya. Nah, itu langganannya Star Wars ya. Star Wars tuh pasti Desember ya rilisnya ya. Aquaman, Star Wars, apalagi film-film gede selain April atau Mei biasanya ditaruh di Desember. Kemudian menjadi catatan rekam jejak filmmaker yang dapat digaji kemudian kembali di kemudian hari. Nah, ini untuk akademisi ya, di dosen peneliti kalau mau mengkritik film di publish di jurnal, itu bisa dikutip ya. Ini jadi kajian di kemudian hari. Berikutnya, ini terakhir ya, tips menulis kritik film. Ini yang ngomong bukan saya ya, tapi ahlinya ya, Hikmat Darmawan. Yang pertama, ini dimuat di Cinema Poetica ya. Ditemukan kriteria menarik yang paling kamu kuasai dari suatu film. Nah, misalnya kamu tertarik tentang apa? Isu rasial kah? Isu feminisme kah? Isu apalagi? Sosial, politik, ekonomi, bebas ya. Nah, misal kamu tertarik tentang gender. Nah, misal film Marlina. Wah, ini dari sisi gender menarik ya. Seorang istri yang ditinggal suami, di mana dia harus menghidupi hidup dengan sendiri. Nah, ini kan bisa dikaji dari sisi gender ya. Atau dari sisi sosial, rasisme, misal film Black Panther atau film apalagi, representasi ya. Misal dulu saya nonton film Fast Furious ya, biasa aja ya. Maksudnya cuma film dar aja ya, balapan gitu ya. Tapi itu ternyata kalau kita kaji dari sisi representasi, itu ternyata cast-nya beragam ya. Ada yang dari Asia, ada yang dari kulit hitam, ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Arab ya. Ini kan adanya representasi ya, bahwa ini tuh film yang bisa dimiliki oleh orang di seluruh dunia ya. Nah, sama juga dengan Avengers ya. Avengers ketika film pertama muncul, loh kok
cuman di Amerika ya, wah Avenger ini Amerika banget ya. Yang kedua itu kan syutingnya di mana-mana ya, ada yang di Afrika, ada yang di Korea, ada di mana lagi tuh. Yang Civil War itu mah sampai di Afrika juga ya, di Nigeria, sampai di Jerman dan lain sebagainya. Terus apa ya, kayak yang besok ini Mortal Kombat ya, Joe Taslim ya sebagai Sub-Zero. Itu kan kita sebagai orang Indonesia juga merasa memiliki ya. Oh dulu Star Wars juga iya ya, Star Wars yang pertama itu yang episode 7. Itu ada siapa? Ada cast-nya The Raid ya, Yayan Ruhian. Itu kan kita ngerasa ya Star Wars kan dulu kalau kita nonton kayak wah ini eksklusif filmnya Amerika ya, kita mah apaan cuma nonton doang gitu. Ketika ada Yayan Ruhian, wah kita jadi merasa bagian dari Star Wars ya. Wah ada ini orang Indonesia loh, kita kan juga bagian dari filmnya Star Wars ya. Itu kan kriteria representasi yang bisa kita kaji gitu. Kemudian tips yang berikutnya adalah ketahui juga dasar-dasar film, baik teknis produksi, apresiasi hingga sejarah film ya. Teknis itu terkait apalah shot, scene, sequence atau apalah produksi, praproduksi, pasca produksi. Sebisa mungkin kalian kuasai juga ya dasar-dasarnya. Kemudian apresiasi, film ini sudah mendapat berapa kali Oscar, mendapat nilai berapa di Rotten Tomatoes, itu juga dikuasai juga ya. Terus hingga sejarah film, wah dari film apalah, kalau dari film bisu, film bisa bersuara, berwarna, dari New Hollywood, 80-an, 90-an, sampai era streaming service sekarang, kalau bisa kita kuasai juga ya, ketahui saja dasar-dasarnya aja ya. Kemudian perbanyak pengetahuan lain di luar film. Wah ini yang nyambung ke tips pertama ya, sosial, politik, budaya, sastra, ekonomi. Kalau kita perbanyak pengetahuan lain, kayak misalnya tadi ya, gender, rasial, terus apalagi yang ramai. Bahkan budaya ya, representasi budaya, ekonomi juga kalau kita pelajari juga muncul ya di film ya, kayak filmnya The Big Short. Itu juga ngomongin ekonomi, tapi saya pas ya nggak bisa nonton film ekonomi karena saya nggak punya basic pengetahuan ekonomi ya di film tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pelajari penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tata bahasa yang baik itu membuat tulisan kita enak dibaca ya. Itu tips menulis kritik film oleh Hikmat Darmawan ya. Wah, saya mah apa? Oke, terima kasih Pak Ade. Sekian, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo saya kembalikan ke mana nih? Ke moderator ya. Oke. Thank you. Jadi luar biasa ya. Mbak Rofi udah terbuka? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Habibie. Jadi luar biasa ya. Kelihatan banget edit culture-nya untuk jadi kita sampaikan tadi. Mungkin langsung ke moderator, silakan. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa raise hand, atau kalau malu bisa tulis di kolom komentar. Silakan. Sembari menunggu ya, Pak Habibie ya. Jadi apa pendapat saya cuma kritik sih. Setelah yang paling saya itu adalah pada saat Netflix itu memutuskan untuk menjadi salah satu apa ya, media untuk taruh film Sobat Avian. Ya kalau jadi dia dengan foreign language-nya jadi bahasa Jawa yang ke Jawa Timuran kalau tidak salah itu, dan juga menceritakan tentang bagaimana kisah bucinnya anak-anak yang dia pemujanya seorang maestro almarhum Didi Kempot. Nah itu apakah ketika seorang Netflix tadi yang memang sedang meragami semuanya gitu, jadi ada aspek keragaman itu, memang apakah ada isu marketingnya di situ untuk menjual film dengan bahasa asing? Karena kan tadi Netflix dia punya Lupin, kemudian dia punya Space Sweeper dari Korea yang dia itu, kemudian dia juga punya Sobat Avian dari Indonesia, dan banyak film-film Indonesia sekarang yang migrasi ke Disney Hotstar dan Netflix kalau nggak salah ya. Nah itu
bagaimana tentang kelayakan untuk kita sebagai penikmat audiens menonton film dengan layanan streaming gitu. Monggo Pak Habibie. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini film Sobat Ambyar ya. Oke, saya udah nonton juga tuh film Sobat Ambyar ya. Film berbahasa Jawa ya, film berbahasa Jawa. Yang keberapa ya? Saya kurang tahu ya. Kalau yang pertama dulu tuh katanya Yowes Band ya, Yowes Band 1. Bahasa Jawa dengan marketing nasional pertama ya katanya ya. Karena sebelum US Band sendiri film bahasa Jawa udah banyak sebenarnya sih, tapi dalam lingkup indie ya, independen, yang festival gitu ya. Tapi US Band yang pelopornya. Kemudian ada lagi berikutnya, US Band tuh sebenarnya dari sisi inovasi dia diapresiasi ya, tapi secara visi aspek yang lain saya kurang tahu ya, secara teknis atau secara hiburan jokesnya kena atau enggak. Saya cuma nonton sekilas aja soalnya yang ngeband itu ya. Karena saya kalau untuk anunya, tapi saya pernah baca sedikit sekilas ya. US Band itu film Jawa, pengen melestarikan bahasa Jawa, tapi yang dia kejar-kejar itu orang ibu kota. Wah, ini kan jadinya dari representasi sosial ada nih orang Jawa masih tertindas sama orang ibu kota. Wah, jadinya kan muncul lagi nih ya isu sosial ya. Kalau si Sobat Ambyar ini, saya pas pertama kali lihat trailernya juga sempat kepikiran ya, wah ini yang disukai sama Mas Jatmiko ya, sama Jatmiko ini kok orang yang berbahasa Jawa lagi ya. Wah, ini saya juga takut nih kalau nanti reviewnya juga muncul seperti itu. Setelah saya nonton justru dapat perspektif baru ya. Sobat Ambyar ini dia selain apa ya, dia berbahasa Jawa, tetapi ada pakem-pakem tradisional yang mencoba didobrak oleh si Sobat Ambyar. Misalnya, kalau kita ngelihat sinetron, kita ngelihat FTV, pasti yang menyatakan cinta pasti yang cowok kan, yang nembak kan. Betul. Nah, di Sobat Ambyar ini menarik, yang menembak, yang menyatakan cinta itu justru yang cewek. Itu adalah tradisi tradisional yang coba didobrak oleh Sobat Ambyar ya. Jadi tidak ada stereotyping di situ. Saya kalau wah ini orang Jawa apa digambarkan yang menyatakan, kan ada yang bilang lanang menang milih kan kalau di Jawa kan, lanang menang milih, wedok menang menerima atau enggak gitu kan. Tapi di Sobat Ambyar menarik, dia mencoba didobrak ya pakem itu ya. Jadi yang menyatakan cinta justru malah si ceweknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang menarik ya, dari sebenarnya yang mempelopori Didi Kempot ya. Didi Kempot dalam tradisi kita, dalam Indonesia ya, dominan suku Jawa, kebanyakan suku Jawa, tapi di dalam ada Jawa yang laki-laki itu ada istilah laki-laki harus kuat, laki-laki harus tegar gitu, nggak boleh nangis. Tetapi di film Sobat Ambyar, nangis itu wajar bagi laki-laki. Wah, ini kan ada dua tradisi yang coba didobrak oleh si Sobat Ambyar. Yang pertama adalah menyatakan cinta itu nggak harus cowok. Yang kedua adalah seorang laki-laki itu juga wajar kalau menangis. Kalau patah hati, sakit hati itu menangis wajar. Kalau diejek teman-temannya, lo cowok kok nangis, cowok kok lemah gitu kan. Wah, ini Sobat Ambyar ngajarin kita hal itu ya, bahwa laki-laki juga nangis pun wajar gitu. Itu hal yang coba didobrak. Itu saya salut ya sama Sobat Ambyar ya, dalam mencoba mendobrak tradisi. Tapi dari aspek lain, wah dari editing kah, dari apalah setting produksi, dari acting, wah itu saya mungkin belum bisa ngasih penilaian yang lebih mendalam ya. Tapi kalau saya lihat actingnya si Mbak siapa tuh yang jadi Ras ya, wah begitu ya. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Merasakan hal yang sama ya, ketika disamperin di Surabaya, wah ekspresinya dapat banget ya, itu kan dari acting juga bisa dinilai luar biasa ya, selain representasi pendobrakan tradisional itu ya. Seperti itu Mas Adi. Ya, jadi memang kalau for information teman-teman, jadi untuk meneliti sebuah film itu tidak hanya kita menyaksikan kemudian terpukau dengan sinematiknya, kemudian terpukau dengan plotnya, tapi kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain, seperti yang dikatakan Pak Habibie tadi, bahwa ada sebuah pakem yang bisa didobrak di situ. Nah itu teman-teman, saya dan Pak Habibie hari ini ketika bicarakan kuliah perdana ini,
ingin rasanya untuk mendobrak itu ke teman-teman, mengajarkan itu ke teman-teman bahwa ketika melihat sebuah produk komunikasi massa yang namanya film ini, teman-teman bisa menjadikannya penelitian yang menarik ya Pak ya, gitu. Bahwa for information juga ketika tadi Pak Habibie bilang lelaki Jawa itu tidak boleh menangis. Kalau di Korea menangis itu wajar buat cowok ya. Banyak drakor yang scene-nya itu cowoknya itu nangis gitu ya. Entah itu kehilangan anggota keluarga maupun kehilangan teman dekat dan sebagainya. Tapi kalau di Jawa itu beberapa film itu bahkan Yo Won tidak menangis cowoknya kalau tidak salah itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman menyaksikan sebuah film, hendaknya teman-teman barengi dengan referensi buku yang teman-teman baca juga, jurnal yang teman-teman baca juga, untuk nantinya bisa menambah wawasan kenapa kok si sutradara ini, saudara berpengaruh nggak Pak? Misalnya, kita tahu Patty Jenkins di Wonder Woman akan sangat berbeda dengan ini yang Bapak tunggu-tunggu dan saya tunggu-tunggu yang 4 jam filmnya si Justice League Zakaria ya? Zack Snyder Zakaria Sunandar. Zakaria Sunandar itu Ya. apa namanya? Apakah faktor sutradara male and female ini sangat berpengaruh ketika dia menarasikan sebuah konsep feminisme dan juga mungkin I don't know konstruksinya yang dibangun itu apakah berpengaruh ketika sutradara dengan gender ini apa namanya gender male dan female ini membuat sebuah film itu? Oke. Kalau sutradara cowok atau cewek pengaruh atau enggak, saya rasa balik ke ideologinya ya. Patty Jenkins seorang, kalau boleh dibilang mungkin dia nggak mengakui ya, tapi dari karya-karyanya dia feminis ya. Feminis ya. Pasti kalau kita ngeliat Wonder Woman 1 ya, itu wow, saya terharu juga ya, luar biasa ya. Ada satu scene di mana si Trevor sama Diana itu kan berperang bareng ya. Satu scene samping-sampingan. Nah, itu kan menunjukkan kalau dari angle-nya, dari teknisnya, bahwa Patty Jenkins mau ngasih tahu kalau laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja sama, gitu ya. Ketika Diana mau diarahin senapan, si Steve dari udah nembak duluan dari luar, kan saling membantu ya, bahwa si Patty Jenkins tuh mau ngomong kalau feminisme itu bukan perempuan menindas laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki bekerja sama. Itu yang pengen disampaikan oleh si Patty ya. Tetapi ada nggak sih sutradara yang ini laki-laki tapi feminis? Kalau apa ya, saya belum mungkin apa ya? Sorry kalau itu siapa Kucu Bulu Indaku itu? Oh iya, Garin saya belum nonton filmnya Garin. Iya, jadi nggak pengaruh ya mau non sewu kalau genre sutradaranya. Kalau mau laki-laki bikin film feminis juga bisa, film yang ngangkat genre juga bisa. Tapi kebanyakan suara perempuan. Tapi nggak juga kok, ada juga film yang disutradarai perempuan, tetapi dia nggak bermuatan apa-apa. Mungkin kayak Twilight itu cewek ya, Mas sutradaranya Pak Ade. Iya, Twilight itu cewek ya, sutradaranya. Cewek dia. Nah itu kan apa? Dan itu muatan gendernya kan nggak ada di situ. Itu kan nggak mesti ya sutradara cewek itu bermuatan feminisme, enggak ya, bisa murni hiburan kan, buat Twilight ya. Terus kalau Patty Jenkins, terus siapa lagi ya? Terus kalau di Indonesia tuh Upi Avianto, terus Molly Surya, siapa lagi ya? Molly Surya kan ini ya aktornya ya, siapa sutradaranya itu, Marlina tuh banyak, Nia Dinata dan lain sebagainya. Itu kan kalau di Indonesia banyak yang ngomong minoritas ya kalau si sutradara perempuan ya. Kalau di Amerika ya tadi itu ada sutradaranya Twilight itu perempuan ya. Itu nggak ngomong apa-apa filmnya ya, nggak ngomongin genre sama sekali ya. Bahkan kalau saya bilang film Patty Jenkins yang kedua, Wonder Woman yang kedua ini malah mengalami penurunan ya. Dia nggak ngomongin genre lagi ya, nggak, malah banyak catcalling ya di filmnya ya. Itu malah catcalling ya. Malah catcalling ya. Malah ada yang ini paling parah, dalam tanda kutip, Wonder Woman meniduri laki-laki tidak sesuai konsen ya. Nah, itu kan juga bisa dibilang dalam artian kasar. Iya kan, di film Wonder Woman kedua kan dia cuman mukanya aja yang kelihatan jadi Steve kan.
itu kan kalau nggak konsen Wonder Woman sudah Betul. memperkosa orang. Itu kan nggak mesti kalau film yang disutradarai perempuan itu bisa bernuansa feminis, enggak. Bahkan Patty Jenkins bisa bermata dua ya. Film pertama sangat bermuatan feminisme ya, bagaimana dia menampilkan Steve dan Diana. Kemudian Diana juga ini ya, ketika adegan itu ya, adegan rapat rapat mau perang itu kan yang ngomong kok cowok semua sih gitu. Memang cewek nggak bisa ngomong ya, itu kan juga melambangkan feminisme gelombang pertama ya. Tapi di film kedua kok malah ambiar nih gimana nih? Si Patty Jenkins bukannya memperjuangkan feminisme lagi malah kacau ya. Ada scene yang Diana tidur sama orang lain yang tidak sesuai konsen ya, bukan pacarnya dia, tapi cuma mukanya aja yang mirip, itu kan ngawur. Kayak gitu Pak Ade ya. Jadi nggak mesti ya, laki-laki juga bisa bikin film yang bermuatan gender ya. Oke, ya itu. Jadi gitu teman-teman, kalau ngomongin tentang DC Extended Universe atau MCU, saya sama Pak Lucu bisa lupa waktu nanti. Kita lanjutkan di forum-forum berikutnya Pak ya, karena proyek berikutnya kita akan membahas tentang Bumi Langit Cinematic Universe ya, yang sedang mati suri. Oh iya, karena pandemi ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan silakan, karena pandemi ya. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau satu pertanyaan. Mungkin Mbak Rofi dimulai dari Rofi, silakan Mbak Rofi. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung aja kali buka videonya, ngomong langsung. Mumpung ada ahli nih, ahli. Temennya Pak Ade yang luar biasa ilmunya. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin saya pribadi Pak, dalam kritis film ada batasannya nggak sih? Apalagi kita anak muda kan, ibaratnya ya masih low lah ilmunya. Itu ada batasan dalam mengkritis nggak sih? Supaya kita nggak ibaratnya terjebak ya nanti dikira mencemarkan nama baik atau apapun itu. Batasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, betul banget tuh. Wah, itu juga satu problem juga ya. Kita mau ngelitik film malah dilaporin pakai UU ITE ya. Itu juga kejadian tuh di filmnya Dodit ya kalau nggak salah ya. Itu ada yang memberi kritik malah laporin ke polisi ya, katanya. Apalah saya nggak ngikuti itu, tapi saya pernah baca sama film Soekarno kalau nggak salah itu Pak. Soekarno ada yang protes di itu juga dilaporin polisi karena tidak si presiden ini isu poligami yang dibawa itu loh Pak. Oh gitu, ya. Ya itu batasannya itu, juga UU ITE. Oh itu ya sutradara yang dilaporin. Penulis naskahnya seadanya selamat, si Anu selamat lah. Gitu. Itu yang dipolisikan malah penulis naskahnya ya. Kalau sebagai kritikus film dipolisikan mungkin itu pasal karet 27 sekian itu ya UU ITE ya. Kita mau nulis misal film yang lagi hot sekarang nih, film zaman sekarang, katakanlah nanti ada film Petualangan Sherina 2 gitu ya. Wah, film Petualangan Sherina 2 aktingnya jelek, Sherina malesin gitu. Sherina bisa aja tuh ngelaporin, pencemaran nama baik nih, saya laporin ke polisi. Mungkin itu bisa terjadi ya. Ya kita ambil contoh ya enggak Sherina ya, misal Sherina gitu, kerasukan apa gitu. Sampai bisa ngelaporin itu kan bisa saja terjadi ya. Tapi ada nggak sih batasannya ya? Gimana ya? Kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama mungkin ikuti kaidah jurnalisme ya. Di dalam yang ngatur jurnalisme itu apa? Pasal berapa tuh? Saya lupa ya. Saya bukan ahli jurnalisme. Ada mungkin yang pasti tidak boleh dilakukan adalah sara ya. Nyinggung sara, suku, tidak boleh menyudutkan suku tertentu, tidak boleh menyinggung kepercayaan tertentu, ras tertentu. Itu jelas tidak boleh. Kemudian melakukan apalagi ya body shaming, mungkin kurang tahu kalau perlindungan hukumnya seperti apa ya. Misal saya nggak suka film Imperfect, misal Ernest ya, karena Jessica Mila jadi gendut.
Karena itu kan juga apa bisa di anu juga nggak ya, ada hukum yang melindungi juga ya nah itu jangan-jangan UU ITE lagi tuh yang bisa menjerat ya. Nah makanya kita mau nulis apa, saya kira itu udah aman pun bisa dijerat pakai UU ITE karena yang melindungi undang-undang yang melindungi pun karet ya, apa namanya, indikatornya nggak jelas. Yang namanya pencemaran nama baik itu apa indikatornya, kan nggak masuk akal lah. Wong kemarin siapa yang meninggal tuh itu juga menyindir seorang ulama ya di polisi sampai di penjara nggak ngerti itu bisa meninggal kenapa juga. Itu juga karena gara-gara UU ITE itu kan karena konten dakwah ya, konten dakwah. Kalau ini kan konten film ya, bisa nggak sampai seperti itu ya? Bisa aja, tapi ya ini kita nggak pernah tahu ya batasan kita. Yang pasti tidak boleh sara, tidak boleh menyinggung itu dia agama, ras, suku, kepercayaan, tidak boleh. Tapi ya ini kalau sudah nyinggung ranah politik, kita niatnya bercanda malah di polisi itu juga bisa banget ya. Kayak gitu sih Mbak. Sara yang pasti ya, tidak boleh nyinggung itu. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Permisi, saya mau tanya boleh? Boleh banget. Silakan Mas Afsar. Ya, saya kalau nggak salah mau tanya, saya pernah lihat film apa namanya, yang di situ kayak masuk kayak ngasih kayak ada apa ya namanya, kayak kepercayaan dimasukin gitu. Jadi kayak ada yang tanda tanya, misalnya kayak film tanda tanya tuh, lupa saya pokoknya film tapi judulnya itu cuma tanda tanya gitu. Yang di situ tuh yang dibahas itu kayak apa ya namanya, kayak ngasih tahu kayak apa namanya, perbedaan itu loh, kayak yang kepercayaan gitu. Kalau gitu gimana Gimananya? Ya apa namanya itu termasuk termasuk melanggar nggak, atau emang kita sebagai penonton emang diajak berpikir gitu? Oh gitu. Kayak yang film tanda tanya Hanung itu ya, Mas Afkar ya? Iya. Tanda tanya Hanung. Yang dia Banser. itu Banser, penjaga gereja, terus dia Meninggal ya? meninggal karena itu kena melindungi bom. Yang melindungi jemaatnya kan? Jemaat dia gereja. Itu dari kisah nyata sebenarnya katanya ya? Nah, mungkin yang ditanyakan Mas Afkar relate ke ini Mas Habibie. Apakah film dengan based on true story is more interest daripada dia yang fiksi gitu ya? Kan ini kan banyak film based on true story yang kita tonton. Kalau kita kan dunianya mungkin pop culture ya. Based on true story kan misalkan ini film Tanda Tanya, kemudian Laskar Pelangi, lalu ada juga dia film tentang Cahaya dari Timur, segala macam. Nah, kalau Tendangan dari Langit bukan ya, itu film. Nah, fiksi. Nanti dilihat mungkin ya fiksi. Nah, karena ada satu analogi gini untuk relate ke Mas Afkar, mungkin pertanyaannya adalah ketika membawa multikulturalisme dalam film itu menyinggung atau tidak. Kemudian true story itu apakah lebih interest daripada dia fiksi, dan apakah bisa dikatakan film fiksi itu, mohon maaf, film yang saya dijerat UU ITE nggak ya? Film yang dia tidak layak untuk disaksikan, atau dalam teman-teman kritis film dia bilang film garbage, gitu kan? Atau bagaimana gitu? Karena based on true story itu sekarang menjadi salah satu nilai jual film tersebut. Oh iya. Parasite itu film based on true story ya? Iya. True story kalau sekarang banjir. Banjir Jakarta. Anya Geraldine. Oh, sudah Twitter. Iya, Parasite banget tuh ceritanya. Ya, monggo dijawab Pak Habibie. Baik, terima kasih Mas. Siapa tadi ya? Aduh, lupa saya. Soal film Tanda Tanya itu ya, kayak gitu tuh bagaimana kita menyikapinya ya. Saya masih ingat ya film Tanda Tanya tahun 2011 ketika pemerintahan Pak SBY ya, dulu itu yang protes FPI ya kalau nggak salah, atau ormas-ormas agama yang lain ya. Ketika saya coba baca sinopsisnya ya, saya nontonnya juga baru setelah beberapa tahun kemudian ya, karena ngomongin apa sih Tanda Tanya ini. Ketika saya tonton itu ternyata ngomongin tentang toleransi ya. Jadi ada Banser,
Banser itu anu ya, yang bertugas menjaga ini ya, keamanan di daerah ya. Biasanya santri ya, biasanya nggak santri juga sih, tapi yang ikut ormas Banser. Di film itu diceritakan bahwa Banser itu menjaga gereja ya, menjaga gereja. Dia Muslim, dia Mas Banser ini Muslim, ikut menjaga gereja. Kemudian ada bom katanya. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab di situ, yang menjaga gereja, Mas ini dia bawa lari bom itu. Nah, ketika bawa lari dia meledak ya bomnya, terus dia meninggal di situ. Nah, tetapi akhirnya selamat itu jemaat gerejanya, selamat semua ya, tapi yang harus dikorbankan oleh satu orang nyawa umat muslim ya yang menjaga di situ. Itu kan yang jadi polemik ya dulu ya. Wah, ini ngajarin nggak bener nih, masa orang umat muslim jagain jagain gereja yang bukannya malah ibadah yang lain, atau justru yang lain. Itu kan yang jadi jadi polemik dulu ya oleh beberapa ormas ya, karena dianggapnya ini nggak sesuai akidah, nggak sesuai dengan ajaran saya, versinya ormas ini ya. Terus gimana kita menyikapinya ya, boleh atau tidaknya ya, sebagai kita negara Indonesia ya, negara multikultur kayak gitu ya, tidak ada pelarangan kalau menurut saya kalau seperti itu ya. Tidak mau ngomongin apa aja di film juga, selama dia tidak, tadi ya seperti yang saya singgung tadi, selama film itu tidak sara ya, tidak sara itu tidak menyinggung, tidak menindas ya, tidak menindas suku lain, tidak menindas agama lain, tidak menyinggung warna kulit orang lain, itu ya menurut saya sah-sah aja ya, tidak memberikan stigma yang buruk ya kepada suatu kaum atau enggak. Di film itu tidak ada semua, menurut saya tidak ada semua, tidak ada. Tapi menurut versi akidahnya ormas tersebut, menjaga gereja itu nggak boleh mungkin ya, nggak boleh. Tetapi sebagai kemanusiaan, sebagai rasa kemanusiaan ya, menurut saya tidak ada salahnya kok. Lah, orang polisi yang mengamankan jangankan Banser ya itu sukarela ya, polisi yang dibayar juga ngamanin gereja, perayaan Natal juga banyak. Lawang orang operasi lilin, om saya juga polisi, juga nggak masalah kok ya. Operasi lilin, operasi orang Nasrani menjaga masjid ketika operasi ketupat, tidak ada masalah ya. Jadi itu karena sentimen saya bilang mungkin ekstremisme ya, pemahaman beragama yang sangat eksklusif, yang wah ini versi saya yang benar nih, versi saya yang nggak boleh tuh ngejaga. Itu kan segelintir orang yang yang dibesar-besarkan oleh media mungkin ketika kala itu ya. Tapi saya sebagai warga Indonesia yang menjunjung kemanusiaan, jadi ya kayak gitu ya, nggak masalah sih apa yang disampaikan oleh film Tanda Tanya, tidak masalah, karena itu hal yang wajar di dunia kita, banyak kok gitu ya. Justru itu suatu hal yang baik, menjaga persatuan dan kemanusiaan, saling menghormati, itu malah suatu hal yang baik ya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut segelintir orang, ormas lain, mungkin itu bermasalah ya, karena nggak sesuai dengan akidahnya. Tapi kan nggak bisa memaksakan juga, karena negara kita negara hukum, negara demokrasi, semua orang bisa menyampaikan pendapat seluas-luasnya, asalkan tidak menyinggung sara dan tidak tidak menyinggung tadi itu ya, agama, ras, dan lain sebagainya. Saya rasa tidak masalah. Menurut saya Hanung sudah membuat karya yang sudah sesuai dengan standar-standar berdemokrasi ya, kayak gitu Mas. Gak ada salahnya sih film Tanda-Tanya. Oh ya, satu lagi, Mas Ade tadi ya, apakah film based on true story itu lebih menjual daripada yang enggak? Saya rasa kalau di Indonesia, memang ada yang saya pernah baca tuh ya, film based on true story, apalagi kalau ditaruh di depan ya, itu katanya meningkatkan ketika nonton ya, kita nonton di bioskop, muncul tulisan based on true story. Dari kisah nyata nih, pasti menarik ya. Itu kan sudah di awal film kita sudah dibangun persepsi bahwa ini film yang kejadian nyata gitu, sudah membangun adrenalin kita buat ini pasti seru nih. Itu ada yang bilang seperti itu, tetapi laku atau enggaknya saya kira ya lagi-lagi ke marketing ya, sama audiensnya mau nerima atau enggak. Misal kayak
lagi-lagi sama penceritaan juga berpengaruh ya. Kayak film biopik yang kemarin ramai banget, filmnya Bohemian Rhapsody, Queen ya, film tentang si Freddie Mercury. Itu kan kalau kita tinjau dari sisi realismenya, dari sisi realistik keakuratan sejarah, itu kan keliru sebenarnya. Jadi si Freddie Mercury itu kan meninggal setelah konser itu ya. Jadi konser di Wembley dulu, kemudian 2 tahun kemudian dia diagnosa AIDS ya. Tetapi di film itu dibalik. Jadi si Freddie ketahuan AIDS dulu, baru kemudian seminggu kemudian dia konser di Wembley ya, konser terbesarnya Queen ya. Itu sengaja dibuat seperti itu karena apa? Karena biar filmnya tuh menarik gitu ya. Jadi sebelum konser besarnya Queen, si Freddie Mercury bilang ke teman-temannya, saya kena AIDS gitu ya. Jadinya ini konser pamungkas kita kayak gitu ya. Padahal secara sejarah enggak. Secara sejarah itu konser duluan, kemudian 2 tahun kemudian si Freddie didiagnosa kena HIV gitu. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena ada yang namanya naskah ya, ada yang namanya cerita yang kalau ini saya taruh di sini dia pasti akan menjadi menarik ya, seperti itu. Ada sejarah-sejarah yang diubah ya dalam sebuah film ya, makanya ditulis based on true story, bukan apa ya ya based tuh berdasar pada kisah nyata, padahal ada yang dirubah gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih audiensnya mau nerima atau enggak, marketingnya seberapa, kemudian ceritanya dibuat semenarik atau enggak. Kalau dibuat lempeng-lempeng aja orang ya nggak tertarik gitu ya. Kayak gitu. Pak Ade. Ya, begitu. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya moderator, mau tanya. Suara aku kedengeran nggak, Prof? Siapa ini? Oh, Mas Faiz. Kedengeran. Monggo Mas Faiz. Oke, mau tanya ini sama Pak Ade, sama Mas Habibie. Saya panggilnya Mas aja lah. Oh, Oke, pertanyaannya gini, Mas Habibie. Jadi kan melihat dari grafiknya atau dari tahun 2018-2020 itu dapat dikatakan geliat dunia perfilman Indonesia itu mengalami grafik yang sangat signifikan naik gitu sebelum pandemi gitu. Kemudian apalagi dengan muncul karya dari Wahyu Agung yang film pendek Tilik dari 18 kemudian dipublikasikan 2020 kemarin, itu menjadi fenomena baru di Indonesia bahwa film pendek itu semakin menjadi poin plus menurutku. Jadi film pendek malah lebih banyak gitu, soalnya kan bioskop tutup dan sebagainya. Ini pandangan Mas terkait dunia perfilman ke depan, apakah pasca pandemi ini kira-kira arah dari film Indonesia apakah cukup sampai hanya tontonan YouTube atau mungkin dari mana sih titik kebangkitan pasca pandemi ini dunia perfilman di Indonesia, baik film pendeknya maupun film bioskop yang kebangkitan pada eranya waktu itu. Kira-kira dari sisi mananya dulu gitu, agar mungkin pendekatan dari sinetron itu memiliki apa ya bahasanya, biar apakah dengan semudah itu atau mungkin dengan proses yang cukup lama lagi gitu. Pendekatan seperti apa sih yang mungkin dapat diberikan baik dari kita sebagai senang yang di film ya, pelaku seninya atau pelaku kreatornya dan sebagainya. Seperti itu. Mulai dari mana dulu gitu pasca pandemi. Tapi itu Mas Habibie. Wah, ini menarik ya. Kedepannya gimana nih film kita? 2018 ya film Tilik, kemudian 2020 dimunculkan versi YouTube-nya ya, kemudian gempar dunia ya, dunia perfilman nasional kita ya. Karena Tilik berbahasa Jawa, kemudian yang bikin rame itu karena ditonton oleh orang Jakarta itu kan. Orang Jakarta menonton itu, waduh kok ibu-ibu di daerah kok gini ya, sering ngomel-ngomel gini, sering ditampilkan kan juga menjadi selain itu gimana ya, plus minusnya saya nggak mau ngambil nggak mau membela siapa-siapa ya, nggak mau membela yang kritik, nggak membela si Raffacana film, tapi ya yang dilihat oleh Mas Faiz ini bener ya, yang juga yang saya rasakan ya, ketika film Tilik ini diupload di YouTube, yang namanya film pendek Indonesia langsung jadi sorotan seluruh netizen ya. Ketika film Tilik muncul,
film-film lainnya juga ikut ditonton ya. Waduh, ada apalagi KTP itu film apalagi tuh yang pendek, film Natalan, film Lemantun, nah lain sebagainya itu kan ramai ditonton ya sama netizen ya, gara-gara tilik yang satu film 20 menit, kemudian film-film lainnya juga ikut ramai juga ya. Kayak yang terakhir itu apa ya? Saya nggak ngikutin yang terakhir-terakhir ini ya. Cap Cip Cup atau apa tuh filmnya Bu Joko itu ya, yang terbaru. Nah, terus ini kan karena pandemi ya, kita kebanyakan nonton film lewat streaming service di Netflix ya. Yang mau nggak mau karena bioskop nggak aman, seperti perilisan apa tuh Sobat Ambyar ya di Netflix yang banyak ditonton oleh ini menariknya Sobat Ambyar ini ditonton oleh teman-teman kita yang di penutur Jawa ya. Orang-orang Jakarta udah nggak tertarik sama Sobat Ambyar ya, karena mungkin itu nggak relate ya. Tapi ini juga salah satu bentuk dari cara meragamkan penonton ya, supaya nggak melulu kita dicekoi oleh tontonan ibu kota gitu kan. Ya sinetron kita ibu kota semua kan, ngomongnya lo gue gitu. Kita nonton Sobat Ambyar, kita ngomong kowe jong nglarani aku ras, itu kan sangat kita banget ya. Apalagi saya suka tuh karakter siapa tuh Mas Kopet itu siapa itu kan representasi dari konco kental ya, teman kita yang selalu ada di setiap kondisi, itu kan sangat representatif. Itu contoh perilisan di streaming service ya. Pasca pandemi seperti apa nih film kita? Bagaimana kita bangkit? Apakah Netflix ini akan membunuh film mainstream yang tayang di bioskop? Wah, ini juga banyak yang bingung juga ya, banyak yang cuma bisa berspekulatif ya. Kalau kita ngelihat sekarang film-film yang tayang di bioskop ya, sebelum pandemi, apa aja sih yang tayang di bioskop? Satu, pasti ada 4 kriteria yang, berapa? Nanti hitung sendiri ya. Ada kriteria film yang bisa sukses di bioskop. Pertama, adaptasi. Coba film sekarang yang ramai apa? Pasti Marvel, pasti DC, pasti update novel. Coba Marvel ya, apa Black Panther lah, terus Avengers, Justice League, Superman, Shazam, Batman dan lain sebagainya. Itu dari komik aja loh. Terus novel, Dylan, Bumi Manusia, apalagi dan lain sebagainya. Itu kenapa kok aman dalam artian kok mereka berani tampil di bioskop? Ya karena mereka udah punya pasar, udah punya penonton, makanya ketika dilempar di pasar, orang pasti nonton. Yang nonton siapa? Yang baca komiknya, yang baca bukunya, yang baca novelnya, kayak gitu. Itu makanya Dylan ramai banget karena udah punya masa. Coba Dylan ini nggak pernah ada novelnya, dilempar di bioskop, nonton nggak? Sepi pasti karena nggak punya masa, nggak punya penonton, kayak gitu. Itu yang pertama, adaptasi. Itu pasti aman dilempar. Yang kedua apa? Remake. Remake ini juga film yang aman dilempar di bioskop ya. Karena apa? Sama juga punya masa juga. Yang paling fenomenal apa? Warkop DKI, Reborn. Wah. Terus apa? Benyamin Susana bernapas dalam kubur. Apalagi terus di Amerika Serikat juga sama, remake. Oh, Pengabdi Setan juga remake ya. Terus apalagi di Amerika Serikat tuh ada Charlie's Angels, ada Baywatch, ada Mortal Kombat itu juga remake ya, dan lain sebagainya. Itu aman karena apa? Karena penontonnya udah ada. Coba remake, reboot, apalagi adaptasi, apalagi ya yang udah. Oh, faktor ini adalah satu lagi ya, faktor sutradara itu juga tergolong sutradara atau aktor juga tergolong film aman ya. Kalau kita ngelempar filmnya Christopher Nolan, kita ngelempar filmnya Spielberg, kalau kita ngelempar filmnya Joko Anwar, itu udah nonton, itu juga aman. Karena apa? Karena udah ada unsur nama besar. Wah, ini gimana nih sinias kecil yang lain ya? Gimana bertahannya ya? Makanya dengan adanya Netflix, dengan adanya YouTube, adanya streaming service yang lain, itu memberi kesempatan bagi alternatif ya, bagi para sinias yang belum begitu terdengar namanya ya. Misal kayak Netflix itu, kita nggak akan tahu apa itu La Casa de Papel, kita nggak pernah tahu apa itu Dark, nggak pernah tahu apa itu Lupin ya. Karena Netflix memang mengkurasi film-film yang beragam dari seluruh dunia, makanya kita jadi terbuka. Oh,
Money Heist, film pencurian bank itu dari Spanyol juga tahu. Ada film time travel dari Jerman namanya Dark juga tahu. Ada Space Sweepers dari Korea kita jadi tahu. Ada apa lagi ya? Dari ya macam-macam lah, dari Netflix tuh banyak banget ya. Jadinya itu salah satu cara biar sinias di berbagai dunia yang dalam artian belum begitu punya nama besar. Kalau Spielberg bikin film udah pasti laku, Christopher Nolan bikin film udah pasti laku kan, makanya dikasih kesempatan oleh Netflix, oleh YouTube ya, makanya membuat film seluas-luasnya. Kalau di film pendek itu Vidsi ya, ada aplikasi Vidsi itu khusus untuk film pendek, memfasilitasi untuk bagaimana sinias-sinias muda kita yang belum begitu punya nama itu bisa tampil ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau kedepannya bioskop akan didominasi oleh siapa? Yaitu adaptasi, remake, reboot. Udah itulah, Warkop DKI Reborn lah, Susana apalah, terus adaptasi komik, adaptasi buku, adaptasi novel, itu yang paling aman, itu pegang omongan saya. Besok apa tuh yang belum tayangkan, apa tuh namanya KKN di Desa Penari, itu kan juga ada di buku. Wah, itu bioskop isinya cuma itu aja, wes, adaptasi buku, adaptasi novel, remake, reboot, wes, itu isinya, karena itu aman. Oh, kalau di Amerika ini ya, Jurassic World, nah itu kan juga film aman juga, karena itu remake dari Jurassic Park ya, seperti itu film-film aman tuh, nggak bakal rugi ya, karena udah punya masa mereka. Seperti itu, Mas. Iya, matur suwun. Itu Mas Faiz sudah terjawab questionnya. Mungkin Pak Ade kalau mau menambahkan. Saya ini ya 1 jam ya Pak ya. Sepertinya Pak Ade lagi. Ya, jadi teman-teman, ya begitu. Intinya adalah ketika teman-teman nanti di sepanjang perjalanan kuliah kreatif film, banyak hal yang bisa kita bahas, kita elaborasi, dan juga nanti teman-teman juga untuk sebagai pemerhati, bukan sebagai kritikus ya, sebagai pemerhati film, itu sangat harus teman-teman biasakan mulai dari hari ini gitu ya Pak Bibi ya. Mungkin itu aja. Kalau Pak Bibi untuk closing statement mungkin Pak, karena kontraknya sudah lebih 1 jam ini Pak. Nanti saya harus beliin Bapak tiket Zakaria tadi itu Pak untuk Justice League. Mau bayarin langganan HBO Go. Mau bayarin ini masa ininya, mau bayarin langganannya HBO. Gitu ya Pak Ade. Oke, closing mahal ya Pak itu Pak. 50 ribuan itu kayaknya. Tapi kalau sama Disney Plus emang kacak sih. Disney Plus cuma 20 ribuan itu. Jor-joran ya. Iya. Disney Plus. Aduh, apa ya, saya juga perbanyak referensi, perbanyak kalau memang sih kita sebagai orang awam ya, orang awam kebanyakan nggak ngerti apa-apa soal film, tetapi buktinya apa? Quentin Tarantino, Joko Anwar itu nggak sekolah film sama sekali, anak komunikasi bukan, anak film bukan, tapi karena cinta film. Quentin Tarantino dulu cuman kasir ya di toko film ya, di penyewaan DVD ya. Tapi karena cinta film, dia mempelajari sendiri, sekarang jadi sutradara yang luar biasa ya. Karya-karyanya Pulp Fiction dan lain-lain ya. Terus Joko Anwar itu juga bukan orang film ya, tetapi dia karena cinta film, karyanya juga luar biasa. Nah, itu bukti bahwa 2 orang karena cinta film, dia bisa membuat karya yang luar biasa. Ya udah, itu closing statement saya, ya cintailah film ya. Nanti film akan mencintai Anda. Gitu, Pak Ade. Super sekali. Oke, gitu kembali ke moderator. Silakan, moderator. Itu teman-teman, cintailah film, film akan mencintai kita. Oke. Karena tadi kata Pak Ade sudah melebihi batas waktunya. Sebelum kita tutup,
kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya. Yuk, teman-teman silakan nyalakan kameranya. Aku aja. Oke. Wah, ada Pak Akbar nih. Halo Pak Akbar. Dosen kita ini luar biasa. Oke, monggo diaktifkan. Pak Habibie jangan kapok ya Pak ya. Besok diundang-undang lagi loh Pak. Siap undangannya Pak Ade. Oke, silakan dipandu Mbak. Nggak ada gambarnya. Oke. Oke, mulai ya. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Habibie, Pak Ade sudah men-sharing ilmunya di pagi hari ini. Semoga teman-teman yang berkuliah ke depannya. Sama-sama Oke. Mbak Rofi, Mbak Ade, Untuk Pak Ade. mengakhiri kegiatan suara saya jelas Pak? Jelas. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Habibie, Pak Ade sudah mengisi kuliah perdana di pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan selama proses kuliah perdana ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ngisi sertifikat ya teman-teman ya. Thank you. Ini. Assalamualaikum Pak Ade dan teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Habibie. Salam. Sama-sama, izin live. Ya. Siap. Thank you. Lanjut di chat ya. Thank you teman-teman. Saya juga live. Thank you.